Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, selalu mendukung tentang channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih lah buat teman-teman semuanya yang selalu memberikan kesempatan untuk hadir di channel ini ya, walaupun mungkin di tengah kesibukan Anda atau saat ini mungkin berupaya untuk menjaga kesehatan kita, selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan juga, tapi di samping itu Anda masih menyempatkan waktu untuk hadir di channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Oke, ini pertanyaan yang cukup banyak dan tidak pernah terlepas dari dulu. Gagal bayar pinjol diproses hukum, ya, entah isi kepala dari debiturnya yang sedang mentok atau efek dari PPKM dari nasib penagih hutang yang juga mentok gitu loh, ya, sehingga ini bolak-balik masuk lagi. Mana tahu dampak dari debt collector yang selama ini orang PPKM sulit banget orang dalam menagih, sehingga dia membangun lagi drama dah. Dan akhirnya apa, debitur juga seperti itu, mereka juga mencoba menggali lagi rasa takut, rasa panik, sehingga mentok lagi dan bertanya lagi, Bang Medi, tolong dong Bang, gagal bayar pinjol benar nggak Bang? Kita akan diproses ke penjara, kita akan diproses ke jalur hukum, kita akan dipidanakan, kita akan dilaporkan ke polisi. Mereka datang menagih menggunakan OJK. Hari ini saya terangkan sama Anda karena ini masih dalam suasana efek PPKM, dan kita juga coba jelaskan kepada debt collector itu, kalau berdampak PPKM ya PPKM aja gitu loh, jangan dibolak-balik segi penagihannya ya. Itu debitur yang saat berhutang, yang lagi saat gagal bayar, sampai kreditur yang saat ini juga tidak menerima pembayaran, debt collector yang juga tidak mendapatkan tagihan, sehingga berdampak semuanya ya. Dan kebijakan demi kebijakan dari lembaga atau pemerintah kita pun juga kita tidak merasakan ya, sehingga muncul kembali di channel Solusi Hutang pertanyaan lama timbul kembali. Jadi istilahnya apa itu ya, penagihan lama bersemi kembali. Jadi PLBK lah gitu loh, penagihan lama bersemi kembali ya. Gimana nggak penagihan lama? Berapa sering itu video yang Anda lihat, gagal bayar pinjol diproses ke jalur hukum, gagal bayar pinjol dituntut ke penjara, gagal bayar pinjol dituntut ke pidana. Berapa banyak video Anda tengok di Solusi Hutang ya. Makanya saya bilangin, penagihan lama bersemi kembali ya. Makanya saat ini yang saya pikirkan itu, bagaimana ya nasib si debitur, nasib si penagih hutang ya. Berarti mendapatkan tekanan yang cukup dramatis gitu, sehingga penagih hutang pun juga membuka kembali pola tagihan lama mereka untuk menakut-nakuti dari debiturnya ya. Salah satunya kayak orang yang bertanya itu, Bang, saya telat di beberapa aplikasi, saya jatuh tempo sudah 4 hari ya. Tiba-tiba saya mendapatkan satu email yang ditulis somasinya dari seorang pengacara ya. Kita nggak tahu ini entah itu benaran atau itu cuman nakut-nakutin, tapi yang jelas dia mendapatkan email yang menagih itu seorang penasehat hukum dari salah satu aplikasi ya. Yang di situ katanya, kalau Anda mengabaikan hal ini, Anda dapat saja kita tuntut dengan bla 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 segala macam ya. Tapi saya nggak yakin itu terjadi kalau sama lawyer atau penasehat hukum, tapi itu hanya akal-akalan dari debt collector atau penagih hutang ya. Contoh, Anda berapa banyak itu mendapatkan somasi-somasi yang di bawahnya atau di kepala suratnya itu melambangkan sebuah lembaga, mungkin jasa penasehat hukum ya, ataupun lawyer yang ditandatangani. Saya nggak yakin itu dari lawyernya langsung ya. Mungkin saja legal corporate-nya mungkin dari sebuah perusahaan itu, tapi ini dipermainkan lagi oleh debt collector
untuk menakut-nakut orang. Jadi dia kirim lah, ini kita sudah somasi, kita sudah beri Anda peringatan. Ya, yang saya pikirkan lawyer yang tugasnya kiblatnya ke hukum, kenapa tiba-tiba ikut menagih si debitur dengan keilmuan hukumnya? Jadi ini kurang masuk akal dan kurang tepat itu loh. Jadi itu yang sedang saya pikirkan, ini kayak mana sih sebenarnya, kok bisa ya? Makanya dari teman-teman semuanya, lebih baik kita gini aja, kan itu sering saya sampaikan di video-video saya sebelumnya. Tidak usah Anda pikirkan hal-hal yang seperti, misalnya Anda mendapatkan satu email nih dari salah satu aplikasi, misalnya dia menyampaikan bahwa ini suatu peringatan dari yang mengatasnamakan lawyer lah, terserah lah ya. Kita juga nggak tahu ini lawyer mana, kita juga nggak tahu. Yang penting dia mengatasnamakan lawyer, tapi dia di bawahnya dengan pola segera bayarkan hutang Anda sebelum semuanya kami tindak lanjuti, baik itu secara perdata maupun secara pidana. Kalau kami menemukan beberapa hal yang bisa kami arahkan ke pidana, contohnya mungkin pemalsuan data bla bla segala macam, saya siap aja. Pihak berwajib akan memproses Anda. Itu nggak perlu Anda ambil pusing. Ya, ketika hal itu terjadi pada Anda, sampaikan aja. Ya sudah, kalau memang Anda sudah menyatakan hal seperti itu, ya kenapa tidak? Ya, Anda membuka ruang untuk ke ranah hukum, saya mempersiapkan diri saya untuk ke meja hukum. Ya, nggak perlu takut. Ya, kenapa? Karena semakin kita tunjukkan rasa takut kita was-was ini segala macam, semakin keenakan mereka dalam melakukan penekanan terhadap diri kita. Ya, Anda lihat berapa banyak subscriber saya hari ini dan berapa banyak ruang komentar di setiap video saya. Pernah nggak di situ menyatakan, bang, saya baru balik dari pengadilan bang, dalam diproses oleh aplikasi A. Ya, kecuali karena kita berada di ruang publik, terkadang akal-akalan debt collector seolah-olah dia menjadi korban pinjol, habis itu dia komentar di kolom komentar saya. Saya banyak menemukan itu. Di proses ini lah, proses ini, padahal nggak ada. Ya, nggak akan mungkin. Itu aja lah intinya, nggak akan mungkin. Ya, karena tidak mendasar. Dasar dari mana yang harus dinaikkan? Ya, dasar wan prestasi, yakin wan prestasi mau diproses dengan hutangnya sekian juta? Ya, nggak akan mungkin kalau menurut saya. Ya, entah pinjol ini mau habis-habisan, saya rasa nggak mungkin. Karena gini, orang utang 1 juta, pembayaran 1.200.000, orang mau bayar 1.100.000 aja nggak dapat sama mereka, cuman dirugikan 100.000, mereka nggak mau ya bunganya. Apalagi mereka mau memproses kita ke jalur perdata dengan uang sekian juta, nggak akan mungkin. Itu logikanya. Ya, lain hal misalnya hutang kita 5 juta nih, kita menerima cuma 3 juta, yaudah kita bayar pokok aja, mereka bisa terima, ya kemungkinan. Ini enggak, kita bayar pokok aja mereka tidak bisa terima, kita bayar bunga separuh aja di luar pokok, mereka juga tidak bisa terima. Ya, berarti intinya mereka tidak mau rugi. Apa mungkin mereka akan mengeluarkan uang cuma-cuma hanya untuk memproses Anda ke jalur hukum? Nggak akan mungkin. Ya, jadi buat teman-teman, jangan bebankan lagi pikiran Anda dengan hal-hal kebodohan yang seperti ini. Ya, debt collector itu sudah panik. Sama layaknya dengan Anda. Anda saat ini kan panik juga soal pemasukan. Sama dengan debt collector. Debt collector setiap kali menagih, itu hasilnya zonk. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dan ketika mereka tidak mendapatkan apa-apa, ya kayak mana? Dia sama dengan Anda, mereka juga tidak dapat gaji, tidak dapat uang. Dan inilah yang tidak bisa diterima oleh debt collector, sehingga dia keluarkanlah upaya-upaya lama kayak mana bisa menagih orang ini kembali. Kan itu yang mereka setting dari pemikiran Anda. Mereka upayakan ini. Mau cara lama, cara ini, terserah. Mereka upayakan semuanya kayak mana orang-orang benar-benar ketakutan dalam hal ini. Ya. Habis itu di balik layar mereka tertawa-tertawa gitu. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, ini tidak perlu Anda pikirkan, tidak perlu menjadi beban dalam hidup Anda. Anggap aja angin berlalu. Kalau ada uang, selesaikan sesegera mungkin. Kalau tidak ada uang, fokus untuk kehidupan Anda dan hemat lengkapi kebutuhan hidup Anda sehari-hari di tengah situasi yang seperti ini. Ya, abaikan semua ancaman, baik itu pidana, penjara, hukum, semuanya abaikan. Ya, insya Allah semuanya akan baik-baik aja kok. Karena yang paling kejam ketika kita bermasalah adalah pikiran kita. Fakta tidak sebegitu kejam, tapi pikiran ini yang terlalu kejam menyiksa diri kita. Jadi mungkin dari saya cuma itu aja, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf.
Buat teman-teman semuanya juga di support channel Medi Brony, atau Anda follow juga Instagram saya @medibrony. Kita berbincang-bincang di situ, kita berkomunikasi di situ, atau Anda juga boleh masuk ke grup Facebook saya, namanya sesuai dengan channel ini, ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Brony.